Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Wulandari, NIM 04322439 dari Prodi Sistem Informasi PBJJ Surabaya. Di sini saya akan melakukan praktikum untuk tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Langsung saja, berikut adalah soalnya. Buatlah proyek baru untuk menampilkan nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia yang diambil dari API online dengan alamat sebagai berikut. Buatlah tampilan aplikasi mobile dengan tampilan sebagai berikut, dengan menampilkan atribut kolom file, name, simbol, dan print USD dengan tampilan lain sebagai berikut. Tampilkan dan jelaskan file yang Anda buat untuk menampilkan data di atas. Di sini, saya melakukan praktikum menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Pertama, saya sudah membuat folder dengan nama tugas kripto. Yang pertama, kita buka terminal terlebih dahulu, terminal baru. Berikut ya, langkah pertama, yakni kita cek node-nya dulu. Node sudah ada, kita cek npm-nya juga. Sudah keluar, selanjutnya yakni kita install WCLI-nya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Berikut ya, prosesnya sudah selesai. Selanjutnya, kita cek full version. Berikut berhasil tampil. Selanjutnya yakni full grid. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Ini kita pergi kita tunggu lagi proses ya. Berikut ya, semua proses sudah selesai. Di sini muncul folder dan file-file tambahannya. Untuk pengerjaan kita masuk ke src, file app.v. Ini kita hapus terlebih dahulu. Kita hapus saja semua. Nanti kita ketikkan kode program untuk tugas 3 di sini.
Langsung saja, selanjutnya saya akan melakukan proses pengetikan kode program untuk tugas 3 ini.
Berikut adalah hasil akhir pengetikan kode program. Di sini saya sudah rapikan dan kasih keterangan. Saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini untuk button refresh-nya, ini untuk tabel kontainer, ini untuk bagian ring-nya, ini untuk name dan simbol, ini untuk price USD, ini bagian script-nya, ini untuk mengambil data dari API tadi, asynchronous. Di sini nanti tampil 20 data pertama ya. Ini untuk ini untuk stylenya, waiver untuk tampilan HP, ini untuk tombol refresh, ini untuk kontainer topik kuning, ini untuk setiap skripto, ini untuk row-nya, ini untuk kolom kiri, tengah, dan kanan, ini untuk label, ini untuk nilai utama, ini untuk kolom lebih lebar. Selanjutnya kita lihat hasil tampilannya dengan cara kita buka terminal terlebih dahulu. Berikut ya terminalnya, kita klik kita ketik npm kita tunggu prosesnya sampai muncul link untuk kita lihat hasilnya nanti. Berikut ya, prosesnya sudah selesai, muncul link ini, kita klik. Berikut hasil tampilan dari tugas 3 tadi, ada button refresh, ada ring, bitcoin, dan USD. Berikut ada 20 data. Selanjutnya kita akan buat tampilan ini menjadi tampilan seperti pada soal versi aplikasi mobile. Di sini saya sudah menginstal extensionnya, mobile simulator. Kita klik, kita tunggu. Kita execute. Berikut ya tampilan versi aplikasi mobile untuk tugas 3. Sudah tampil seperti pada soal. Selanjutnya yakni hasil dan pembahasan, hasil dan analisa. Ini langkah-langkah pengerjaannya tadi. Hasil dan analisis implementasi proyek tugas kripto menghasilkan sebuah API berbasis CLI yang mampu menampilkan data cryptocurrency secara real-time melalui pemanggilan API eksternal. Aplikasi ini dibuat dengan struktur sederhana namun fungsional sehingga memudahkan proses pengujian, penulisan kode, serta pembacaan data oleh pengguna. Data kriptonya dari API tadi. API tersebut menyediakan daftar aset kripto dalam format JSON yang berisi berbagai atribut, dan aplikasi ini menampilkan atribut yang diminta dalam tugas, yakni ring, nama, dan price USD. Proses pemanggilan API dilakukan secara asinkron menggunakan fungsi fetch yang ditampilkan dalam metode getData. Metode ini dipanggil secara otomatis saat komponen dibuat melalui lifecycle script, sekaligus dapat dijalankan ulang melalui tombol refresh agar pengguna bisa memperbarui data kapan saja. Data yang diterima dari API dipetakan dalam array kripto, kemudian ditampilkan menggunakan perulangan pivot. Setiap baris data disusun menggunakan 3 kolom, kolom kiri menampilkan rank, kolom tengah menampilkan name dan simbol, sedangkan kolom kanan menampilkan price USD. Struktur ini membuat data lebih jelas dan terbaca dan mengikuti format yang diinstruksikan pada tampilan tugas. Dari sisi tampilan, aplikasi dirancang agar menyerupai layout aplikasi mobile sederhana. Halaman web diberi lebar tetap 360 pixel,
sehingga tampilan mirip layar smartphone. Background kuning pada kontainer tabel serta garis pemisah antar garis dibuat untuk meniru contoh gambar pada soal. Tombol refresh ditempatkan di bagian atas agar pengguna dapat memperbarui data dengan cepat. Seluruh elemen dirancang menggunakan CSS manual tanpa garis tambahan sehingga pengaturan gaya tampilan lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan tugas. Berdasarkan hasil pengujian, aplikasi mampu terbuka API kontainer tanpa error, menampilkan data cryptocurrency secara real-time, membuat atribut penting dengan benar, menyajikan antarmuka yang stabil dan responsif seperti tampilan mobile, menjalankan proses pembaruan data melalui tombol refresh dengan lancar. Seluruh pengujian menunjukkan bahwa aplikasi bekerja sesuai instruksi tugas dan dapat dijalankan melalui server pengembangan QWERTY menggunakan NPM browser. Tidak ditemukan error pada konsol maupun masalah selama pengujian. Kesimpulan, pengerjaan proyek Crypto berhasil menghasilkan sebuah aplikasi QWERTY yang mampu menampilkan 20 data cryptocurrency secara dinamis melalui integrasi API. Seluruh proses mulai dari pembuatan proyek, penulisan kode, konfirmasi tampilan, hingga pemanggilan API berjalan dengan baik dan sesuai dengan instruksi tugas. Aplikasi ini menunjukkan bahwa QWERTY dapat digunakan untuk membuat aplikasi sederhana yang menampilkan data real-time dengan cepat dan efisien. Data cryptocurrency dapat diambil secara langsung dari API eksternal kemudian ditampilkan dalam tampilan yang rapi menyerupai antarmuka aplikasi mobile. Struktur kolom yang memisahkan rank nama, simbol, dan harga mempermudah pengguna membaca informasi pada setiap baris data. Penggunaan multi-page dan lifestyle script menjadikan aplikasi dapat membuat data otomatis saat pertama kali dibuka. Fitur tombol refresh memberikan fleksibilitas tambahan bagi pengguna untuk memperbarui data kamu saja tanpa perlu membuat ulang halaman. Secara keseluruhan, aplikasi yang dibuat pada folder Crypto ini telah memenuhi seluruh kebutuhan tugas, menampilkan data Crypto, menggunakan tampilan sesuai instruksi, menjalankan proyek dengan QWERTY, serta menampilkan data API secara real-time. Aplikasi berjalan stabil dan dapat dikembangkan lebih lanjut apabila diperlukan pada tugas berikutnya. Berikut ya, data-datanya ada 20, refresh, data berubah ya. Semua sudah berjalan sesuai dengan fungsi dan perintah dari tugas 3. Dan tugas 3 dinyatakan berhasil tampil dengan baik dan sesuai dengan instruksi tugas. Sekian video praktikum yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.